Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang sesuci ya, dalam kitab At-Tajib ini. Baik, yang pertama al-miyahu. Al-miyahu itu air. Ada allati yajuzu biha at-tadhiru sab'u miyahin. Air yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada 7. Yang pertama ma'us sama, air langit, artinya air yang turun dari langit, air hujan. Wa ma'ul bahri, yang kedua ma'ul bahri itu air laut. Yang ketiga wa ma'un nahri, air sungai. Wa ma'ul bi'ri, air sumber, yang berasal dari sumber itu atau sumur, air sumur. Wa ma'ul aini, air yang menyumber dari dalam itu. Wa ma'ul salji, air es. Wa ma'ul batilan, embun. Nah, ini 7 air yang bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian sumal miyahu ala arba'ati aksamin. Nah, air itu dibagi menjadi 4. Yang pertama tohirun mutahirun ghairu makruhin. Yang pertama suci, mensucikan, namun makruh digunakan untuk bersuci. Ya, airnya suci, bisa digunakan untuk bersuci, ghairu makruhin, dan tidak makruh untuk digunakan, maksudnya ya, tidak makruh digunakan untuk bersuci, yaitu wa huwa al-ma'u al-mutlaq, air mutlak. Air mutlak itu air yang air mutlak, air yang turun dari langit. Apapun air kayak air sumur itu air mutlak namanya. Tidak ada gangguan apapun, tidak ada najis-najis yang masuk. Itu air mutlak. Wa tahirun matahirun makruhun. Yang kedua, air suci bisa digunakan untuk bersuci, tapi makruh untuk digunakan untuk bersuci. Kalau tadi itu tahirun mutahirun, suci, mensucikan, dan bisa digunakan untuk bersuci. Kalau yang kedua ini tahirun mutahirun, suci, mensucikan, makruhun, tapi makruh digunakan untuk bersuci. Apa itu? Wahwa al-ma'ul musyammas, air musyammas. Air musyammas itu air yang di wadah bejana itu, wadah panci atau aluminium yang terkena matahari. Nah, matahari itu suci, ketika digunakan untuk bersuci maka hukumnya makruh digunakan. Makruh. Kenapa? Karena bisa menimbulkan penyakit di kulit. Kemudian pembagian yang ketiga tahirun wa ghairu mutahirin, yaitu air yang suci, ya airnya suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Itu yang ketiga. Apa itu? Wa huwa al-ma'ul mustakmal, air mustakmal. Air mustakmal itu apa? Wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat. Air mustakmal itu air yang suci tapi kemasukan sesuatu barang yang suci. Misalkan air dalam satu timba, ember. Nah, itu dicelup, dikopok, apa artinya itu? Airnya itu kemasukan tangan kita. Nah, maka air itu tidak bisa untuk digunakan untuk bersuci karena itu sudah menjadi mustakmal. Tapi airnya suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, itu air mustakmal. Yang keempat yaitu wa ma'un najasin. Jadi air najis. Air najis itu apa? Air wa huwa alladhi halat bihi najasatun, air yang bercampur dengan najis, wa huwa dunal kullataini, kurang dari 2 kullah. Atau aukana kullataini fataghayyar, atau 2 kullah tapi bercampur dengan najis. Nah, kullatani itu berapa? Kullatani itu ukurannya khomsami'ati ritlin bi'adadi takriban fil asah. 500 liter Baghdad. Ini hitungan orang Arab sana, Baghdad. Kalau dikira-kirakan sekarang mungkin 190 liter air. Nah, itu baru dinamakan kullatani. Jadi kalau kurang dari kullatani kemasukan najis, maka itu dinamakan air najis. Jadi airnya tidak bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya tadi air 1 ember ya, air 1 ember itu kan tidak sampai 190 liter ya. Itu kemasukan najis.
barang najis, maka itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Karena apa? Karena itu adalah air najis. Tapi kalau airnya itu tadi 1 ember yang kurang dari 2 kula itu, kemudian dimasukin barang yang bukan najis, apa misalkan tangan kita, maka bukan air itu menjadi air mustakmal. Air mustakmal itu air yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya, paham ya di sininya? Kenapa? Karena dia kurang dari 2 kula. Nah, kecuali kalau ukurannya itu airnya 2 kula tadi, misalkan kalau kita buat satu ukuran gitu tadi ya 190 liter ya, kira-kira membuat bangunan itu misalkan 60 cm, 60 cm, 60 cm, 60 cm. Ketika airnya itu penuh, maka itu sudah mencapai 2 kula. Nah, ketika itu nanti kita obok, kita masukin apa, itu tetap suci. Bisa digunakan untuk bersuci. Misalkan ada satu air banyak itu ya. Banyak itu. Nah, ketika air itu kita obok, kita gunakan untuk wudhu, itu tetap suci. Jadi bukan menjadi mustakmal karena lebih dari 2 kula tadi, kula tani tadi. Berbeda dengan ketika kurang tadi, maka jadi tidak suci, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, kalau misalkan ada air 2 kula ya, dia kemasukan najis, bagaimana? Tetap suci, tetap bisa digunakan asalkan pertama warnanya tidak berubah. Terus kemudian baunya tetap dan tidak bercampur, warnanya itu tetap. Misalkan ada tai kucing masuk gitu ya ke air yang banyak di kolam renang gitu, itu nggak apa-apa karena itu masih suci karena wujudnya masih. Atau misalkan kita di kolam renang itu kan besar itu ya, kencing gitu, ada yang kencing itu biasanya. Nah, itu tetap suci, bisa digunakan untuk bersuci karena air kencing itu tidak merubah bau isi kolam renangnya itu, kecuali kalau memang air kencingnya banyak, itu lain lagi urusannya. Yang penting tidak berubah. Nah, itu saya kira tentang air. Semoga dalam kehidupan sehari-hari bisa kita praktekkan, dan bagaimana kita tahu sesuci, bagaimana kita bisa untuk melakukan sholatnya sah tentunya dengan menggunakan air yang suci. Percuma kalau sholatnya baik tapi ternyata wudhunya tidak sah, mungkin dengan air yang tidak suci atau lain sebagainya. Nah, itu saya kira. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.